Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas tentang materi lingkaran untuk subtopik menemukan rumus luas lingkaran di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Oke, cara menemukan rumus lingkaran itu adalah langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, persiapkan gunting, penggaris, kertas, jangka, pensil, dan lem. Ya. Setelah itu, buatlah 3 buah lingkaran. Langkah yang ketiga adalah bagilah daerah lingkaran tersebut menjadi 16 juring yang kongruen seperti ini, ya. Setelah itu, arsirlah daerah setengah lingkaran lalu gunting setiap juring. Jadi diarsir ya, setengah lingkaran terus digunting setiap juringnya. Langkah yang kelima adalah susun juring-juring tersebut menjadi bangun datar yang lain. Contohnya misalkan bangun jajar genjang ya, seperti ini. Terus hitung semua sisinya dan luas bangun datar. Jadi misalkan kalau jajar genjang alat panjang alasnya berapa, tingginya berapa, itu dihitung ya. Berdasarkan dengan pias-pias atau juring-juring yang diperoleh. Langkah yang ketujuh, kalian mencari kesimpulan apa yang dapat ya, berdasarkan dari luasnya ini ya. Luas bangun yang kalian peroleh. Langkah yang ke-8 adalah ulangi langkah ke-2 sampai 7 atau 3 sampai 7 untuk dua lingkaran lain. Jadi dua lingkaran lain dibentuk jadi dua bangun yang berbeda ya. Setelah itu dicari kesimpulannya. Oke? Oke. Ini adalah beberapa hasil percobaan yang dihasilkan oleh beberapa siswa. Ada yang bentuk menjadi segitiga dan dia mendapatkan rumus luasnya sama dengan PR kuadrat. Ada yang bentuk menjadi jajar genjang dan mendapatkan rumus luasnya adalah PR kuadrat juga. Oke, sekarang menemukan rumus luas lingkaran ke pendekatan bangun trapesium. Jadi misalkan ada lingkaran, kita arahkan ke bangun trapesium. Ya, awalnya kita membuat lingkaran, setelah itu kita bagi menjadi 16 juring, diwarnai separuh ya. Setelah itu ini sama dengan setengah keliling lingkaran ya, karena kalau putar penuh berarti satu lingkaran ya. Berarti karena setengah keliling lingkaran berarti PR. Kalau kita ambil satu juringnya, maka panjang busurnya itu sama dengan 1/16 keliling lingkaran. Kok bisa? Karena ini dibagi menjadi 16 juring yang sama, sehingga menghasilkan 16 busur yang sama ya. Berarti 1/16 keliling lingkaran. Sedangkan tingginya ini sama dengan jari-jari ya, karena ini jari-jari, 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 jari-jari. Kalau diambil tengah, dipotong tengah juga jari-jari. Mana jelas ya? Oke, sekarang karena kita dekati ke trapesium, kita buat bangun juring-juring yang ada itu kita bentuk menjadi trapesium dan bentuknya seperti ini. Yang berwarna biru di bawah itu ada 5, yang berwarna biru yang di atas ada 3 ya. Oke, sekarang kita cek luas lingkaran sama dengan luas trapesium. Kenapa? Karena juring-juring lingkaran ini dibentuk atau didekatkan pada bentuk trapesium. Berarti kan sama dengan setengah kali atas tambah bawah dikalikan tinggi trapesium ya. Sekarang kita cari. Kalau seperti ini berarti tingginya berapa? Ingat, ini ke sini R, ini ke sini R. Berarti yang ini adalah 2R. Sekarang kita yang cari yang bawah. Yang bawah ada berapa busur ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 busur. Karena satu busurnya 1/16 berarti 5 kali 1/16 keliling lingkaran. Begitu juga dengan yang atas ada 3 busur berarti 3 kali 1/16 kali keliling lingkaran. Sehingga bisa kita masukkan ke rumus setengah dikali 1/16 karena dua-duanya 1/16. Yang atas itu 3, yang bawah 5, 3 tambah 5. 2 PR itu adalah keliling lingkaran dikali tingginya adalah 2R. Ya. Setelah itu kita sederhanakan dulu jadi setengah dikali 1/16 dikali 8 kali 2 PR kali
2R. 8 sama 16 dicoret jadi 2. 2 coret dengan 2 ini habis. 2 dicoret dengan 2 ini juga habis ya. Berarti tinggal PR kali R sama dengan PR kuadrat. Oh, ternyata luas lingkaran kalau didekati dengan luas trapesium, luasnya adalah PR kuadrat. Bagaimana dengan bangun yang lain? Kita coba lagi. Oke, misalkan kita dekati ke bangun segitiga. Sama ya langkahnya, kita buat lingkaran, kita bagi jadi 16, kita warnai setengah-setengah ya. Setelah itu, berarti kalau setengah lingkaran, berarti setengah kali keliling lingkaran ya. Berarti sama dengan PR. Kalau kita ngambil satu juring, karena semua juringnya sama, berarti busurnya, panjang busurnya adalah 1/16 kali keliling lingkaran, karena dibagi jadi 16. Setelah itu, karena didekati ke bangun segitiga, kita bentuk 16 juring yang ada ini ke bangun segitiga. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya, berarti sudah ada bangun segitiga yang terbentuk ya. Oke. Setelah itu, luas lingkaran karena juring-juringnya sudah diarahkan ke bentuk segitiga, itu sama dengan luas segitiga. Berarti sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kita nyari alasnya berapa, tingginya berapa. Kita nyari tinggi dulu. Tingginya, kalau kita lihat ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti tingginya adalah 4 jari-jari atau 4 R. Sekarang bagaimana dengan alasnya? Alasnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 busur ya. Satu busurnya 1/16. Berarti kalau ada 4, berarti 4 kali 1/16 keliling lingkaran. Sehingga karena alasnya sudah ada, tingginya sudah ada, kita masukkan. Berarti setengah dikali 4/16 dari 4 kali 1/16 ini ya. Keliling lingkaran itu 2 PR. Terus dicoret ya. Kita lakukan pencoretan seperti ini. 4 dicoret dengan 4 habis, 2 dicoret dengan 2 habis. Sehingga hasilnya adalah 2 PR kali R sama dengan PR kuadrat. Oh, ternyata didekati dengan segitiga, luas lingkarannya juga sama dengan PR kuadrat. Bagaimana kalau kita dekati dengan bangun yang lain? Misalkan adalah bangun jajar genjang. Langkahnya sama ya, kita buat lingkaran, kita buat juring yang sama, 16, terus kita warnai seperti ini. Terus busurnya kita arahnya ke busur ya, ini berarti kalau yang diwarnai ini berarti setengah keliling lingkaran ya, atau PR. Sehingga kalau kita ngambil satu juring, maka busurnya sama dengan 1/16 kali keliling lingkaran. Kenapa? Karena semua juringnya sama, sehingga otomatis panjang busurnya juga sama. Terus ininya adalah R, berarti tingginya ini adalah R ya. Oke. Sekarang kita bentuk juring-juring yang ada ini, 16 juring ini kita ke bentuk jajar genjang. Maka diperoleh seperti ini ya. Oke. Dihitung sudah pas 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas ya 16 ya. Setelah itu berarti luas lingkaran sama dengan luas jajar genjang. Kenapa? Karena juring-juring lingkaran ini diarahkan atau dibentuk menjadi jajar genjang. Sehingga sama dengan alas kali tinggi. Sekarang kita cari alasnya jajar genjang berapa, tingginya jajar genjang berapa. Kita lihat tingginya dulu. Tingginya ini adalah ini. Berarti ingat, ini ke sini R, ini ke sini juga R. Berarti 2R ya. 2R. Sekarang alasnya kita lihat ada berapa busur yang terlihat ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 busur. Sehingga alasnya sama dengan 4 kali 1/16 keliling lingkaran. Kenapa? Karena satu busurnya 1/16 keliling lingkaran. Sehingga karena alasnya sudah ada, tingginya sudah ada, tinggal kita masukkan. Berarti 4/16 dari 4 kali 1/16 ya, kali 2 PR dikali 2. Terus dicoret seperti ini. Coret 4, 2 kali 2 habis ya, dibagi dengan 4. Sehingga sama dengan PR kali R sama dengan PR kuadrat. Oh, ternyata didekati dengan
jajar genjang luas lingkarannya juga sama dengan BR kuadrat. Mana jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.